Penjelasan fungsi dan peran sosiologi. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, siswa dan siswi kelas 10 IPS 1 sampai dengan 10 IPS 4. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat belajar walaupun kita dalam masa-masa pandemi COVID-19. Jangan lupa jaga kesehatan dan protokol kesehatan. Baik, siswa-siswi kelas 10 IPS 1 dan sampai dengan IPS 4, video kali ini Bapak ingin menjelaskan mengenai peran dan fungsi sosiologi. Kemarin 3 hari yang lalu kita sudah melakukan uji coba sesi latihan 3. Ternyata nilainya masih standar ya, belum begitu memahami mengenai bab pertama, yaitu fungsi sosiologi dan perannya. Jadi untuk video kali ini penekanannya adalah mengenai peran dan fungsi sosiologi. Baik, langsung saja penjelasan mengenai bila secara mendalam sosiologi merupakan ilmu murni dan ilmu terapan. Karena sosiologi merupakan ilmu pengetahuan murni, karena sosiologi memilih pengetahuan atau knowledge sistematis dan objektif. Sosiologi disebut sebagai ilmu pengetahuan terapan karena sosiologi menggunakan cara-cara pengetahuan ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah praktis. Nah, dalam hal ini fungsi sosiologi sangat dibutuhkan, terutama berkaitan dengan penelitian, pengolahan data, dan perencanaan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Kegunaan sosiologi bagi masyarakat adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk pembangunan. Sosiologi berfungsi untuk memberikan data sosial yang diperlukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun penilaian pembangunan. Maksud dalam memberikan data sosial di sini adalah seorang sosiolog memberikan distribusi atau kontribusi berupa data-data ilmiah didasari oleh observasi maupun pengamatan di lapangan. Sedangkan perencanaan di sini adalah melakukan langkah-langkah strategis apa-apa yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan sebelum melakukan eksekusi. Jadi harus ada masukan-masukan atau input-input, saran-saran dari masyarakat setempat. Pelaksanaan di sini adalah sudah melakukan perencanaan dalam hal master plan pembangunan. Setelah itu dilaksanakan master plan atau gambaran awal perencanaan dari sebuah pembangunan. Setelah itu maupun penilaian pembangunan. Artinya seorang sosiologi harus tahu juga dampak-dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Contohnya adalah menganalisa dampak kekuatan dalam proses pembangunan infrastruktur. Artinya seorang sosiolog sudah harus mengetahui dampak positif maupun dampak negatif dari pembangunan infrastruktur tersebut. Artinya dalam hal ini sosiolog harus mengetahui terlebih dahulu berdasarkan data-data observasi atau pengamatan secara langsung di lapangan. Selanjutnya yang kedua, untuk penelitian. Dengan penelitian akan diperoleh satu rencana penyelesaian masalah sosial yang baik. Di negara sedang berkembang, peran sosiolog sangat dibutuhkan. Contohnya dalam hal ini, cara untuk memecahkan kenakalan remaja dan masalah mengatasi pengangguran. Jadi, seorang sosiologi harus mengetahui terlebih dahulu rancangan-rancangan riset atau penelitian mengenai keterkaitan tentang pencegahan kenakalan remaja maupun masalah pengangguran. Di dalam hal ini seorang sosiologi sebagai kontribusi atau pemberian data mengenai
kenakalan remaja dan sebagainya. Kita lanjutkan, yang kedua adalah peran sosiologi. Di situ ada 4 peran sosiologi. Yang pertama adalah sosiologi sebagai ahli riset. Artinya para sosiolog berfokus pada pengumpulan dan penggunaan data. Oleh karena itu, para sosiolog melakukan riset ilmiah. Tujuannya adalah untuk mencari data kehidupan sosial masyarakat. Data itu kemudian diolah menjadi karya ilmiah yang berguna bagi pengambilan keputusan dan memecahkan masalah-masalah di masyarakat. Artinya seorang sosiolog di sini adalah berfokus untuk mencari pengumpulan data atau data-data ilmiah berdasarkan pada syarat-syarat sistematika ilmiah, baik melakukan kajian teoritis maupun kajian observasi pengamatan secara langsung. Berikutnya yang kedua adalah peran sosiologi. Yang kedua adalah sosiolog sebagai konsultan kebijakan. Maksud di sini adalah prediksi sosiologi dapat membantu memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Setiap kebijakan adalah suatu prediksi. Artinya di sini seperti perakiraan cuaca. Prediksi itu artinya bisa ya, bisa tidak. Artinya kebijakan diambil dengan harapan menghasilkan pengaruh atau dampak yang diinginkan. Namun, kebijakan yang diambil tidak selalu memenuhi harapan tersebut. Salah satu penyebabnya adalah ketidakteraturan kesimpulan atau dugaan yang salah terhadap permasalahan. Contohnya, apakah pengusuran pedagang kaki lima di suatu tempat untuk dijadikan taman kota adalah keputusan yang tepat? Apakah tawuran remaja dapat diatasi dengan mendirikan lapangan olahraga? Nah, di situ mengenai sosiologi sebagai konsultan kebijakan. Berikutnya yang ketiga adalah sosiologi sebagai praktisi. Beberapa sosiolog terlibat dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan masyarakat. Mereka memberikan saran-saran baik dalam penyelesaian berbagai masalah hubungan masyarakat, hubungan antar karyawan, masalah moral, maupun hubungan antar kelompok dalam organisasi. Dalam kedudukan tersebut, sosiologi bekerja sebagai ilmuwan terapan atau affiliated scientist yang harus memperhatikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dibahasnya karena keduanya merupakan nilai ideal. Nah, itu yang ketiga, sosiolog sebagai praktisi. Artinya seorang sosiolog harus mengetahui karakteristik masyarakat tersebut, baik secara individu maupun secara hubungan masyarakat secara umumnya, sehingga seorang sosiolog bisa memberikan saran-saran yang membangun dalam setiap permasalahan-permasalahan yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang keempat adalah sosiolog sebagai guru atau pendidik. Di sini adalah contohnya adalah sebagai guru, ya. Kegiatan yang digeluti oleh seorang sosiolog sebagai seorang pendidik, sosiologi yang berperan dalam mengajarkan dan mengembangkan sosiologi sebagai ilmu berbagai bidang dengan memberikan contoh-contoh terhadap di masyarakat. Demikian mengenai penjelasan dari fungsi dan peran sosiologi. Mudah-mudahan siswa dan siswi bisa memahami pengertian atau fungsi dan peran. Apabila belum paham, silakan buat 5 pertanyaan dari paparan penjelasan fungsi dan peran sosiologi. Sekali lagi, tugas kalian adalah membuat 5 pertanyaan dari penjelasan Bapak mengenai fungsi dan peran sosiologi. Mudah-mudahan setelah membuat pertanyaan tersebut, siswa dan siswi kelas 10 bisa menggali dan memahami makna dan fungsi peran. Mudah-mudahan interaksi kita atau hubungan sosial kita di dunia online ini berlanjut. Jadi tidak ada alasan untuk jenuh dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak ucapkan, dan mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.